Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita senantiasa berada di bawah naungan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tentu semua menjadi harapan kita seluruhnya. Menjadi seorang mukmin yang layak mendapatkan predikat iman dan Islam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini tetap saya seperti biasa ingin membahas masalah tarawih lagi. Ya, maklum, kalau orang biasa mengikuti pendapat itu, sudah pasti akan melahirkan pendapat-pendapat baru. Dan biasanya yang disodorkan itu tetap yaitu menyodorkan pendapat imam yang dikatakan lebih mukhtar gitu ya. Sehingga tetap mempertahankan kalau pendapat imam itu segala-galanya baginya, dengan cara meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya sudah bilang, tetapi orang ini tak mau mengerti juga gitu. Karena memang yang terjadi adalah mutlak kebenaran mazhab itu baginya. Apalagi sebuah doktrin yang menjerat cara berpikirnya, sudah pasti tidak akan bisa keluar dari ruang lingkup pemikiran seperti itu. Ya, hidup dan mati hanya demi mazhab saja pada akhirnya. Kalau saya berbicara dari awal itu tidak pernah berbicara berkaitan dengan, kalau tahu watak saya, tentunya orang ini sadar gitu. Tapi karena memang tidak tahu, sebagai seorang, saya memang benar, buat apa saya berdosa kalau saya sebagai seorang Muhammadiyah? Saya punya pandangan yang luar biasa di dalam manhaj salaf ini. Kenapa saya kemudian banyak menyetujui sahabat-sahabat saya? Karena memang terlibat dalam pergumulan dakwah salaf sejak awal. Nah, berkaitan misalnya dengan sholat ya, sholat istilah yustahabbu itu ayusalliya asrah rakaatan, itu asrah rakaatan, 11 rakaat, wa yutiru minha, tetap saja itu berbicara malam. Karena itu prinsip saya dari awal, antara witir dengan sholat malam itu sama. Itu sudah dari awal saya katakan tuh. Dan itu prinsip di dalam memahami saya. Jadi kalau kemudian antum mengatakan bahlul, itu karena kebiasaan taklid buta. Nah, itu seharusnya kecerdasannya itu digunakan untuk tidak taklid buta, bukan kemudian membebek dalam pemahaman-pemahaman yang memasung cara berpikir Anda sehingga tidak bisa berkembang. Jadi istilah yustahabu tetap saja itu sholat malam. Mau dibanting, gak mau di apa, tetap saja sholat malam pembicaranya. Kalau sudah sholat witir tuh ya sholat malam, sholat qiyam Ramadan, semuanya sama. Kan dari awal saya mengatakan, yang membeda-bedakan adalah fiqih. Itu. Sehingga kadang-kadang tarawih itu mau dijauhkan dari zaman Nabi gitu.
diseret-seret ke zaman lain. Nah, ini justru yang salah, yaitu ketika seseorang berbicara sunnah Nabi, kemudian diseret ke zaman yaitu yang akan datang, yang muncul kemudian ke masa khalaf gitu. Sedangkan saya menariknya ke masa salaf dari perkataan Imam Syafi'i itu. Kemudian konsekuensinya saya harus menjelaskan paradigma Imam Syafi'i berkaitan dengan fikih itu dari sisi pernyataan Imam Syafi'i. Kalau beliau itu lebih berpihak kepada kalau sudah sunnah ditetapkan sebagai suatu hukum, maka aku ikut sunnah. Itu perkataan Imam Syafi'i. Dalam hal ini maksudnya adalah hadis Nabi. Jadi apapun perkataan Imam Syafi'i sekarang 23 rakaat, tetap saja 11 rakaat bagi saya. Karena kenapa? Yang pertama, Imam Syafi'i sudah mengatakan innama yustahabbu. Kemudian yang kedua, dari pernyataan Imam Syafi'i. Jadi jika ada hadis sahih itu mazhabku. Berarti kan memang mazhabnya Imam Syafi'i itu 11. Yang salah ente itu menurut saya. Artinya memang boleh kan menurut Imam Syafi'i ditinggal pendapat Imam Syafi'i kembali kepada hadis yang sahih. Di mana letak bahlulnya saya? Anda yang bahlul menurut saya itu kalau tidak mau dinyatakan ini cerdas ya. Jadi di situ letaknya cara berpikirnya saya beda sudah dengan antum itu. Antum mengacak-ngacak apa yang datang dari saya dengan membenarkan pendapatnya Imam Syafi'i bahkan dibela dari berbagai kitab. Nggak perlu kalau saya itu. Antum mau mengeluarkan jurus yaitu 1000 kitab saja itu dibeberkan, tetap saja prinsip saya itu 11 rakaat. Karena dari pernyataan Imam Syafi'i sendiri. Jadi pernyataan Imam Syafi'i ini berlaku sampai hari kiamat. Misalnya saya harus menghapus pernyataan Imam Syafi'i yang satu itu berkaitan dengan Umar, diganti dengan fatwa Umar yang lain. Lah itu memang karena dari sisi disiplin. Pertama dari Imam Syafi'i sendiri yang menyatakan kalau sahih sebuah hadis itulah mazhabku. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bagi saya tetap 11 rakaat. Nih, dengar dulu ya. Saya ingin memperdengarkan ya. Tak usah dihapus, nanti diblokir. Kayak siapa si Sani itu main blokir-blokiran. Ini saya nyetel ini, saya sengaja bikin siaran langsung lewat begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sudah lama saya tidak menanggapi kontennya sesama orang Madura ya, Ustadz Zulkarnain El Maduri, di mana orang ini kayaknya Muhammadiyah tapi kayaknya Salafi Wahabi, nggak jelas ya. Tetapi kali itu satu poin. Muhammadiyah, Salafi, Wahabi. Di Muhammadiyah itu ya, ente biar tahu itu nggak sama dengan NU. Jadi kalau NU kan doktrinnya adalah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, walaupun yang sering dipakai itu Syafi'iyah gitu. Dan itu pun tidak Syafi'iyah beneran. Kadang-kadang Syafi'iyah bayang-bayang aja gitu. Pokok ada perbedaan Syafi'iyah gitu. Ada begini Syafi'iyah gitu. Itu yang umum ya. Walaupun tidak seperti itu nggak bisa ya didustai karena saya pernah di sana lama juga. Di Madura itulah tempatnya itu orang-orang yang mengaku Syafi'iyah itu. Kan itu memang kalau kita lihat Madura itu pusat Syafi'iyah terbesar. Tapi iya, Syafi'iyah entah benar Syafi'iyah, entah bukan, itu kurang tahu. Pokoknya diklaim aswaja gitu kan. Nah, beda di Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah ini berpikirnya beda. Kalau kemudian yang dijadikan patokan itu adalah hadis Nabi, itu memang kalau lihat
Di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah ada manhaj. Manhaj tarjih Muhammadiyah memang harus melalui hadis-hadis Nabi. Bisa sama. Jelas bisa sama dengan sahabat-sahabat salafi itu. Apalagi salafi. Sejarahnya saya sangat tahu itu, sejarah salafi. Dulu memang bersama-sama, nggak ada bedanya itu. Salafi, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Itu mereka bersatu di dalam Lajnah Khairiyah Mustarokah dulu itu. Jadi tahu persis tuh. Karena memang dari sisi fikroh sama, Quran dan hadis. Jadi di dalam salah satu manhajnya bahwa Muhammadiyah adalah berpedoman kepada Quran dan hadis. Berkaitan dengan masalah ketarjihan itu, yaitu lebih mengutamakan hadis. Walaupun pendapat itu dibenarkan kadang-kadang. Jadi pendapat itu dibenarkan selama tidak bertentangan dengan nas-nas yang ada. Itulah sebabnya di tarjih, fatwa tarjih Muhammadiyah banyak itu. Dengan pemahaman-pemahaman yang tidak beda dengan Malikiyah, tidak beda dengan Syafi'iyah, tidak beda dengan Hanafiyah, tidak beda dengan Hambaliyah, tidak beda dengan Salafi. Ya, kalau mau itu tidak bedalah dengan orang yang dituduh Wahabi dan sebagainya. Karena berangkatnya dari sana, berbeda dengan pemahaman di luar sana. Kalau di luar sana memahamkan tuh lain lagi. Apa? Pertama mendoktrin Wahabi. Wahabi itu siapa? Kemudian Wahabi itu diangkat-angkat, ditiupkan seperti angin apa dan sebagainya, supaya melahirkan kebencian. Ini yang tidak baik. Apa? Jadi yang ada di benaknya itu bagaimana mau menggambarkan Wahabi. Sebenarnya apa? Apa maksudnya? Apa NU itu ingin menjadi negara juga seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu? Karena pernah terlibat politik kan? Itu kalau toh mau berbicara ke arah sana ya. Kalau kami itu konsis ya. Konsis berbicara berkaitan dengan yaitu agama dari sudut pandang yang sudah dibuat manhaj. Jadi sehingga tidak mengenal kelompok-kelompok itu. Itu bedanya. Walaupun orang-orang luar menjerit-jerit ya, merintih-rintih, bahkan ada buku Muhammadiyah itu NU walaupun penuh dengan 1000 kedustaan itu di dalamnya itu ya. Bangga yang menulis. Itu sudah saya tanggapi itu orangnya itu. Jadi saya bukan orang yang sangat ini ya. Sejak dahulu kala, jadi Muhammadiyah itu dipelajari sejak di Madura. Dan saya mengenal manhaj salafi itu sudah lama banget. Tahun 80-an sudah mengenal salafi itu. Berfikirnya ke arah sana itu saya tahu banget. Bukan dari hanya sekedar ikut-ikutan permasalahan salafi saya itu. Terjun langsung ke dalam keilmuan salafi. Saya bisa dikatakan senior di Muhammadiyah ini berbicara salafi. Banyak orang masih banyak bertanya kepada saya. Bahkan orang-orang Muhammadiyah yang baru banyak bertanya kepada saya. Salafi itu bagaimana? Nah setelah diberi penjelasan baru mereka sadar. Itu ya. Jadi ini yang mungkin perlu dipahami. Karena memang pola yang dikembangkan di Muhammadiyah itu membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin memberikan saran terbaik. Apalagi orang Muhammadiyah sendiri yang punya kualitas misalnya. Itu ditunggu-tunggu oleh Muhammadiyah. Jadi terbuka. Nah, itu ya. Jadi kalau dikatakan saya tidak tahu apakah Muhammadiyah apa Salafi, ya karena memang ente nggak tahu manhaj Muhammadiyah. Perlu dimaklumi juga gitu. Kalau saya berpikir Muhammadiyah dan Salafi itu hal yang sama. Kalau toh terjadi perbedaan itu sama, karena di Salafi
sendiri terjadi perbedaan. Bahkan Salafi dahulu kala juga terjadi perbedaan. Salaf-salaf dahulu kala. Itu abad-abad summal ladina apa dikatakan ini? Khairun nas qarni itu. Jadi zaman sebaik-baik manusia itu adalah di zamanku, kata Rasulullah. Kemudian zaman kedua itu ashabi, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Itu juga terjadi perbedaan di kalangan mereka ketika itu. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum itu. Generasi kedua, ketiga itu sempat terjadi perbedaan di tengah-tengah Salafi berkaitan dengan imamah misalnya itu. Berkaitan dengan fikih dan sebagainya. Terus apakah mereka mau dikatakan tidak Salafi gitu? Nah, sekarang Muhammadiyah itu intinya adalah Salafi, yaitu yang berada dalam organisasi. Ada Salafi memang. Ada Salafi yang tidak mau berorganisasi. Ada Salafi yang mau berorganisasi. Nah, kedua-duanya itu memang berangkat dari pemahamannya masing-masing, tapi tidak sempat seperti orang di luar Muhammadiyah ya, yaitu dalam hal ini NT misalnya. Itu sampai kebanyakan orang-orang NT itu bingung gitu. Idrus Ramli sampai melontarkan sejarah kedustaan di umum mengenai Muhammadiyah itu. Lalu kan diketawain oleh orang-orang Muhammadiyah itu. Cuma orang Muhammadiyah tidak resah seperti orang-orang di luar itu. Orang Muhammadiyah itu sangat dewasa menyikapi ya. Jadi itu bedanya. Kalau di luar kan resah, ente itu resah dan merasa paling perhatian terhadap agama itu. Itu yang dilihat tuh kelompoknya ente itu. Sehingga kadang-kadang menyudutkan orang lain itu. Ada beberapa orang yang saya lihat tuh, aduh ya Allah, naudzubillah min dzalik, orang-orangnya itu garang-garang lagi ya. Memang sengaja itu ingin menebarkan bibit permusuhan menurut saya itu. Bukan lagi persatuan dan kesatuan. Omong kosong NKRI itu. Ngomong NKRI, ngomong Pancasila, endingnya itu main hakim sendiri gitu dan sebagainya, pembubaran dan sebagainya. Nah, itu. Jadi di Muhammadiyah nggak ada itu, karena orang Muhammadiyah menyadari benar-benar berpegang pada prinsip perbedaan. Itu baru dipegang prinsip perbedaan. Tidak ada orang Muhammadiyah kebakaran jenggot dengan Salafi. Tidak ada orang Muhammadiyah ngamuk-ngamuk seperti di luar Muhammadiyah terhadap Salafi. Walaupun misalnya ada perbedaan gitu. Nggak pernah ngamuk-ngamuk gitu. Jadi itu ya, dari Ana ya. Kita lanjut nih, omongannya si Ustadz Zakka ini. Kali ini apa yang dia lakukan itu persis seperti yang dilakukan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi lainnya, yaitu sok tahu tentang isi kitab ulama Syafi'iyah, bahkan kitabnya Imam Syafi'i. Toing, itu dia lah. Ini akhlak yang paling jelek menurut Ana ini. Sok tahu. Coba bacalah kitab-kitab Wahabi dengan lengkap. Siapa sebenarnya yang sok tahu itu bisa ketahuan nanti itu. Ya. Karena ente bawa-bawa seperti Wahabi-Wahabi yang lainnya. Sejak kapan orang-orang Salafi itu sok tahu? Ente dengan orang-orang yang duduk di Arab itu lebih banyak mana kitabnya, referensinya gitu. Sementara ente di Indonesia ini gitu, kalau kita lihat berapa sih kitabnya dibandingkan mereka sampai tulisan catatan tangan itu ada seluruhnya itu. Dan kalau dilihat tuh di sana mengahlikan diri dari berbagai macam kitab mazhab itu dipakai. Ada, seluruhnya ada. Apa yang tidak ada? Saya kira tidak adalah ulama yang sampai detik ini yang memiliki kemampuan sebagaimana dari Indonesia ini, yang memiliki kemampuan luar biasa gitu. Memiliki keilmuan yang luar biasa
seperti orang-orang di sana itu. Yang di sini, yang di Indonesia, yang kita lihat sudah terlebih dahulu menggambarkan ulama-ulama yang berbeda dari kalangan Wahabi itu, yang disebut Wahabi oleh antum, itu tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah versi antum gitu. Itu ya, itu permasalahannya utama. Jadi memang pintu berpikir di Indonesia itu, pintu berpikir sudah ditutup. Semua orang-orangnya, dari sudut Madura paling timur sampai Banten itu sudah doktrin sekarang ini. Nah ini muncul baru 80-an sampai sekarang. 80-an masih belum, tapi begitu masuk 90-an, wow, masuk itu. Pertama kali ketika muncul buku yang ditulis oleh almarhum Lukman Ba'abdu ya. Ketika nulis mereka adalah teroris tuh. Wah. Buku itu rupanya menuai badai itu. Ya. Menabur angin menuai badai ya. Lah buku itu kemudian viral di mana-mana. Inilah yang menyinggung perasaannya orang-orang yang dikatakan aswaja tadi gitu. Itu awalnya yang saya tahu itu ya. Ketika disebut mereka adalah teroris, itu buku itu sudah nggak ada lagi. Bahkan akhirnya diminta situsnya siapa namanya, situs dari Lukman Ba'abdu ini di delete, dihapus dari internet. Wow, itu masih saya ingat. Apa ya yang terjadi sebenarnya? Menurut saya kegamangan orang-orang di luar sana itu untuk memahami Islam. Masalah coupling. Jadi kemudian kalau dikatakan Wahabi sok tahu, itu sebenarnya yang sok tahu siapa ini? Astagfirullah. Kalau dimaksud Wahabi Indonesia itu baru penjajakan, baru berpikirnya ente seperti itu tuh. Mereka ini, kenapa mereka nggak mau berdebat seperti umumnya? Karena kita tahu cara debatnya ente itu ngamuk-ngamuk. Dan biasanya marah-marah. Kan pernah dicoba dulu itu di zamannya Ustadz Firanda. Tapi pada waktu itu kenapa? Banyak kalimat-kalimat yang sumbang gitu ya. Di zamannya Firanda dengan Idrus Ramli, dengan siapa itu? Saya kenal baik itu dengan Tobari Syadili, Kiai Haji Tobari Syadili itu. Tokoh NU keturunan ulama Banten itu. Saya sangat kenal dengan beliau itu. Kenal, bahkan bertemu dengan saya langsung pernah. Gitu. Bincang-bincang dengan saya pernah. Itu ya. Ya umumnya kalau saya lihat, saya perhatikan dari pola pikir yang dikembangkan itu hanya bersifat rasa fanatik buta ya. Jadi taklid buta itu. Fanatisme asobiyah. Kalau di Salafi kan tidak ada istilah asobiyah itu. Karena mereka yang didoktrin adalah, yang didapatkan adalah hadis-hadis Nabi. Saya saja nggak pernah merasa didoktrin oleh Salafi. Saya bebas berbicara dengan siapa-siapa. Di Muhammadiyah saya orang bebas. Saya memang pelaku dakwah di Muhammadiyah. Banyak yang mengikuti dakwah-dakwah saya nasional itu. Jadi mereka ada yang mengikuti dari online dan sebagainya itu. Bahkan menjadi pelaku dakwah yang langsung turun ke lapangan di daerah-daerah transmigrasi itu di zaman Pak Harto. Jadi masa saya ini banyak saya hidup di zaman Soekarno, kemudian berdakwah di zaman Pak Harto, kemudian di zaman Habibie, iya, di zaman Megawati, di zaman SBY, wah, di zaman Jokowi sekarang ini. Jadi alhamdulillah saya masih sehat tuh. Jadi kalau berbicara seperti itu, apa ya? Janganlah selalu bawa-bawa, oh ini sama dengan Wahabi. Ente itu siapa? Sampai sejauh mana sih hebatnya ente gitu? Itu. Ente itu karena mereka, karena seperti Ustadz Firanda, misalnya seperti Ustadz Khalid Basalamah, seperti itu bahasanya. Kemudian ditanggapi dengan nggak karuan.
Sebenarnya mereka itu ketawa melihat cara-cara ente itu menanggapi itu. Ketawa loh, benar serius. Karena apa? Ya tidak menjangkau sama sekali lah pengetahuannya. Apa yang dilakukan itu karena apa? Tidak ilmiah, lagi bersifat yaitu tadi istilahnya bisa dikatakan kolonialisme pendapat dari suatu mazhab tertentu saja, sedangkan mereka itu bisa menganut semua mazhab. Sama dengan Muhammadiyah. Jadi bisa membenarkan Imam Syafi'i, bisa membenarkan Imam Malik, bisa membenarkan... Ya kalau melakukan kritik biasalah. Di Salafi tidak ada yang aneh. Beda kalau di Nahdien ya. Kalau di Nahdien ada orang yang begitu kan dikatakan lancang di Madura. Iya kan? Istilahnya itu tidak antep asor gitu ya. Itu beda. Ya karena kita pernah baca kitab Ta'lim Muta'alim itu. Kitab doktrin luar biasa agar kita itu benar-benar mengistimewakan guru ya. Kalau saya mah enggak gitu ya. Jadi di situ perbedaannya, cara berpikirnya. Apa ya? Terkesan sudah dari awal bahwa seolah-olah antum yang menguasai kitabnya Salafi. Kan belum pernah bertemu dengan mereka itu. Jadi cuma di YouTube saja dan itu sudah dianggap benar. Tanpa melihat dari kacamata yang lebih luas lagi gitu kan. Harusnya melihat dari kacamata yang lebih luas lagi itu. Apa sih perbedaannya? Kenapa ada begini? Kenapa ada begini? Itu dibuka itu kitab semua itu. Kalau perbedaan misalnya perbedaannya masalah ini ya. Apa imsak misalnya kemarin itu. Atau tarawih, tentang ceramah tarawih, perbedaan antara teman-teman Salafi itu biasa-biasa aja. Toh mereka itu tidak seperti orang di luar, minder gitu ya. Loh kalau di Aswaja itu, wah bisa-bisa sampai kepada apa ya? Karena cara berpikirnya memang tadi itu. Dari kualitasnya bisa kita katakan cukup rendah. Sehingga lebih pada pemikiran yang kontributif, doktrinis. Akibatnya tidak bisa melepaskan diri dari belenggu-belenggu tadi. Karena yang doktrin yang sudah di depan mata itu dikatakan ini kebenaran kita. Ini kesalahan mereka gitu. Itu jadi seperti itu. Jadi kajiannya sudah miring gitu. Kajiannya sudah cenderung seperti itu. Bagaimana bisa mencari kebenaran? Akhirnya kebenarannya menjadi lokal. Kebenarannya menjadi parsial gitu. Ya, kemudian muncul sosok pemikiran wah, Wahabi. Sok gitu. Padahal tidak membaca kitabnya. Contohnya ya Idrus Ramli. Apa? Nih lagi Idrus Ramli. Misalnya dia bilang, wah itu Syekh Albani begini-begini. Cobalah. Ketika hidup itu, kenapa pada waktu hidup kok tidak ada berbicara, ketika mati berbicara? Kan lucu ya. Itu. Jadi misalnya terjadinya tanakut. Di kalangan ulama hadis, tanakut tuh banyak. Kenapa cuma Nasiruddin Albani yang menjadi kritikan gitu. Ini satu contoh. Tasahul banyak di kalangan ulama hadis. Tapi kenapa cuma Nasiruddin Albani? Sebenarnya kalau dilihat Syekh Nasiruddin Albani itu banyak menguntungkan kepada ahlul bid'ah itu dari sisi hadis loh. Karena banyak hadis-hadis lemah itu disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Nah, ketika marah kepada Syekh Nasiruddin Albani masalah Imam Bukhari dan Muslim yang dikritisi. Padahal itu kan perbuatan ulama-ulama sebelumnya. Ini ketidakmampuannya orang-orang yang ngaku-ngaku aswaja gitu. Langsung itu kalau kita lihat namanya Hasan As-Segaf yang ada di sana ketika menulis kitab
Tanaqud Albani, wow, sudah akhirnya menggunakan nalar pemikiran seperti itu seolah-olah Syekh Albani salah. Padahal tidak melihat tanggapannya dari orang yang dituduh Wahabi tadi itu. Yang dibaca tanaqud semuanya. Ini loh. Dibantah habis-habisan sudah, misalnya seperti oleh Hasan Al-Halabi dan sebagainya. Nah, di sini letaknya. Kan saya katakan, siapa sebenarnya yang sok gitu. Karena terus terang saja, kekayaan ilmu yang muncul ini selama ini ya dari Salafi itu. Kekayaan ilmu yang muncul. Nah, bandingkan dengan di Indonesia ini, yang muncul ilmunya aneh-aneh. Bagaimana supaya bisa menjadi terbang gitu, menghayal setinggi langit, berbicara roh dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang nggak berguna gitu. Ilmu-ilmu yang tak lucu-lucu itu. Supaya sakti mandraguna, bisa sholat di Mekah gitu dan sebagainya. Kan itu keilmuannya yang banyak dilakukan di Indonesia ini. Itu yang lucu-lucu ya. Jadi kemudian mengkritisi ulama-ulama. Oh, Syekh Shalih Utsaimin dan sebagainya, Syekh bin Baz. Bahkan tidak sopan. Padahal apakah kitab ta'lim muta'allim itu hanya khusus kelompoknya dan kepada orang lain tetap radikal gitu cara berpikirnya? Kan radikal juga berpikirnya itu. Dengan menyepelekan, merendahkan tanpa melakukan kajian mendalam. Ini yang banyak terjadi. Jadi bukan lagi masalah ilmu yang dipakai itu, kebencian. Itu kebodohan, kejahiliaan, dari gaya-gaya jahiliyah dahulu kala yang dipakai sebagai senjata berpikirnya itu. Saya orang Madura ya, tapi tak segitunya lah. Saya itu mengenal dakwah Muhammadiyah itu tahun 77. Paham banget tuh. Berangkatnya dari buku Al-Um memang. Nah itu ya, masih muda saya itu. Orang di Sumeneb semua tahu ketika itu berdebat lewat intercom masa dan sebagainya. Seluruh intercom melibatkan sampai ada Kiai Haji Musfik, Kiai Karai itu yang sampai ke situ Bondo memancarkan siaran. Terlibat langsung diskusi dengan mereka. Tapi aman-aman saja waktu itu, nggak ada masalah sampai teriak-teriak Wahabi. Bahwa ketika itu Kiai Musfik ini, yang jelas berbeda dengan kami. Wah, itu persahabatan waktu datang dijamu ke sana. Sekarang kan tidak. Menampakkan permusuhannya luar biasa gitu. Itu ya. Jadi ini barangkali dari saya ya. Jadi menurut saya masalah tarawih sudah saya katakan di depan tadi itu. Bagaimana cara berpikirnya saya ya seperti itu. Ketika mengangkat Imam Syafi'i, maka saya akan menggunakan nalar pemikiran Imam Syafi'i dari pernyataan-pernyataan di akhir-akhir kitabnya itu. Seperti ana basarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Ukhti wa usib, bisa salah, bisa benar, dan sebagainya. Itu banyak perkataan Imam Syafi'i seperti itu. Nah, jadi yang dipandang saya masalah tarawih itu, ketika mengatakan, ini Imam Syafi'i misalnya, itu pasti, apa yang dijadikan landasan Imam Syafi'i? Omar misalnya. Nah, tentunya itu bukan berhenti di Umar. Takhrij perkataan Imam Syafi'i itu benar enggak gitu. Nah, kalau itu salah misalnya dari sisi telaah mendalam, berarti bukan Imam Syafi'i yang mengatakan. Itu sesuai dengan atau memang Imam Syafi'i sudah menggugurkan secara otomatis berdasarkan perkataan-perkataannya. Itu kalau mau tahu jalan berpikir saya. Jadi jangan sebentar-sebentar bahlul apa-apaan itu. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.